Ya benar, itu kemarin ada insiden jam setengah 3 sore, ada insiden pengeroyokan. Awalnya kejadiannya masalah Ketua DPRK Birun dalam acara musrembang menyebut nama saya dalam musrembang itu, sehingga perlu saya verifikasi biar semuanya jelas, karena itu di dalam kayak lamai, apalagi menyebut nama saya itu di depan kepala desa. Setelah itu saya bilang sama rombongan, nanti habis acara musrembang jumpai saya. Jadi nggak lama kemudian telepon pun berbunyi, dibilang ada di Cafe ASEAN. Lalu ada rekan-rekan saya yang mendampingi saya di warung. Saya bilang sama rekan-rekan, ini permasalahan saya dengan Pak Ketua. Jadi saya harap semuanya jangan ada yang bergerak, ini biar saya sendiri yang selesaikan masalah itu. Lalu saya ngambil kereta menujulah ke Cafe ASEAN. Jadi sampai ke situ terlihatlah itu semua rombongan Pak Ketua bersama pengurus Yayasan Al-Muslim yang baru. Jadi sampai ke situ saya duduk, saya ninati Pak Ketua. Dengan biasanya tiba-tiba dalam rombongan itu satu orang menghantamkan meja, yaitu Tunku Menawar. Malah dia nentang, dia bilang saya pun hidup ataupun mati. Dia tarik lengan baju, saya bangun. Di saat saya bangun, di samping saya si Maides, dia pegang saya, dia meluk saya. Tiba-tiba dari arah depan lari 2 orang untuk menghantam saya. Belakang Tunku Menawar pun menyerang, sehingga itu yang dapat saya lihat. Sebenarnya kedatangan saya ke situ, saya ingin memverifikasi dengan niat yang baik. Dari awal nggak ada kericuhan. Jadi sampai di situ sungguh sayang, saya diperlakukan kayak dipukul babi itu. Itu yang saya tidak terima. Udah melapor ke Polres Birun. Saya harap masalah ini kita tetap lanjutkan prosedur hukum. Kami masih menghargai hukum, biar hukumlah yang jelas semua perkara ini. Karena itu saya mohon kepada pihak kepolisian mengusut tuntas dalam masalah ini, biar jangan ada lahir lagi premanisme. Seperti ini cukup saya aja yang jadi korban. Untuk ke depan ini yang pertama, ini yang terakhir di Kabupaten Birun. Itulah harapan saya kepada Bapak Taufik.
Bapak Kapolres yang terhormat, baik jajarannya, kita support pihak kepolisian mungkin lebih lihai dalam menyelesaikan masalah ini. Kalau setahu saya kemarin di Musrembang, dia sampaikan gini, itu Boeing udah mencampuri masalah Yayasan Al-Muslim. Apa kehebatan dia untuk menyelesaikan masalah itu? Sedangkan gini, saya warga Pesangan, ya, apalagi saya wakil ketua asosiasi Tuha Pakat Kecamatan Pesangan yang dilantik waktu camat itu kemarin. Jadi saya rasa saya terundang untuk menyelesaikan masalah yang sudah rumit kayak gini. Saya bukan memihak sama yang lama, tidak memihak yang sama yang baru. Menurut saya kalau yang baru itu legalitas hukumnya belum jelas. Itu yang perlu kita verifikasi. Itu belum jelas. Di saat legalitas hukum belum jelas, maka menurut saya itu nggak bisa sewena-wena kita masuk dalam ranah apalagi lembaga pendidikan. Apalagi lembaga pendidikan yang mungkin semua warga Kecamatan Pesangan, terdiri 4 Kecamatan Pesangan, itu wajib untuk menyelamatkan. Karena Al-Muslim selama ini kan kita lihat itu bagus. Tapi ada pun permasalahan di dalam, ada yang kurang tepat, maka kita duduk musyawarah. Dengan kesepakatan musyawarah mungkin saya rasa kan nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang di sini. Jadi nggak bisa kita harus ngotot, apalagi dengan kekuatan kita seolah-olah ketua DPRK, kita ada jabatan, kita langkahi semua aturan. Ini saya rasa etika yang tidak bagus ini. Jadi saya harap apa yang akan terjadi hari ini untuk saya ini ke depan lagi jangan cukup saya aja yang jadi korban. Harapan saya ke semua rekan-rekan perjuangan mantan komandan, kita tidak memihak kemanapun, tapi yang memihak kita di tempat kebenaran. Secara pribadi saya mantan komandan hari ini mencari jalan tengah untuk menyelesaikan Al-Muslim. Jadi jangan sampai kita diadu domba. Itu harapan saya kepada rekan-rekan. Saya niat dengan tulus, saya tidak ada kepentingan di Al-Muslim, karena wajar saya bilang tidak ada kepentingan dalam Al-Muslim, karena sekarang ini saya nggak ada jabatan apapun di Al-Muslim, tapi kewajiban saya untuk menyelesaikan masalah Al-Muslim biar lurus legalitasnya siapa yang memimpin sampai ke notaris Menkumham, biar bisa jalan, biar Al-Muslim itu tidak mati. Saya pun tidak perlu, tidak ada niat ini mau kuasai Al-Muslim enggak, ini mau backing Pak Anwar itu enggak, ini mau backing Rusudi Mukhtar enggak. Saya selaku wakil ketua asosiasi Tuha Pakat Pesangan ini mengambil jalan tengah. Itu aja. Siapapun yang terpilih besok di musyawarah yang resmi, maka dialah yang bisa memimpin lembaga pendidikan yang besar, yang bisa membawa marwah Kabupaten Birun umumnya. Jadi karena itu semua pihak Kabupaten Birun ini wajib peduli tentang kemajuan dan keresahan yang sekarang ini berjalan di Universitas Al-Muslim. Tapi saya rasa kayak pepatah ya, sidang kedro si peh bajo, mungkin kalau ada di dalam lingkaran itu mungkin sama saja. Memar di muka saya mungkin udah cukup pembuktian.
Apalagi memang ini kan di tempat umum ini. Yang perlu saya sampaikan, kalaupun ada KPA yang terlibat, rekan-rekan seperjuangan yang mungkin lebih bisa berkorban waktu kita konflik, masa dengan Al-Muslim pendidikan kita ya satu-satu seleting perjuangan kita ngadu ngotot seharusnya bukan dengan kawan sendiri ya, dengan kawan sendiri kita nonjol taring ya, dengan lawan baru bisa kita berharap rekan-rekan seperjuangan tolong bantu ya. Kalau yang baik sampai mati pun titik darah penghabisan itu tetap baik ya. Kalaupun itu merasa kurang bagus ya, kurang bagus dengan pekerjaan itu, apapun cerita siapapun dia, baik ketua DPRK, kita jangan membela ya. Karena ranah pendidikan bukan ranah kita, ilmu kita beda. Kita ilmu enggak panjang ya, enggak ada S1, S2, S3 dalam melaksanakan kemajuan Universitas Pendidikan Al-Muslim. Kalaupun kita mampu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita duduk musyawarah. Kalau memang karena pemilik suaranya Kesi Imam Mukim bisa mempercayai kita untuk memimpin Al-Muslim, maka silakan pimpin dengan bagus, dengan legalitas hukum. Tapi kalau legalitas hukum belum jelas, tolong ya, semua pihak jangan memperkeruh suasana sehingga Al-Muslim nantinya hancur. Sayang generasi kita nanti masa depan yang akan datang. Ini saya hari ini bukan untuk membacking si Bowie, tapi saya hari ini hanya menyesal atas kejadian kemarin. Mengapa sampai kejadian kayak gitu, sedangkan orang-orang yang kemarin orang-orang pandai, saya kira enggak mungkinlah kejadian kayak gitu. Yang seharusnya bila ada permasalahan selesaikan secara baik-baik, musyawarah, hasil musyawarah nanti kan udah bagus. Nah, apalagi misalnya di pihak-pihak KPA, yang sebetulnya KPA itu enggak terlalu jauh mencampuri urusan pendidikan, karena ada orang yang lebih tahu tentang pendidikan yang harus menyelesaikan masalah konflik Al-Muslim. Harapan saya, tolong pihak penegak hukum selesaikan secara adil masalah ini, supaya jangan sampai kejadian lagi ke depan.